Halo Asam, Assalamualaikum. Halo, Mister. Halo. Halo, Mister. Halo, lagi ngapain nih? Tadi main game itu deh. Oh, oke. Lagi ngawain cutting score. Kenapa? Lagi kawain cutting score. Oh, ya, ya. Soalnya yang paling gede temen asem itu sampai 707. 707 itu berapa bacanya? 707. Oke, Kalau dia di 707. game Main itu apa sih? dia. Game itu dia siang apa namanya? Yang di stereo madness. Stereo madness. Madness. Oh, bukan yang di ini, yang project yang ada di platform algoritmik, bukan? Yang di situ, Oh, yang tapi di temen situ. asem mainnya di scratch. Oh, di Scratch. Oke. Oke, Asyam, sebelum mau dimulai, Mister mau tanya tugas-tugasnya kemarin ada yang jadi masalah nggak? Ada kendala nggak? Kemarin ada, terus Mm-mm. Asin juga ada yang mau ditanyain nih. Oke, boleh boleh. Yuk, coba kita bahas dulu yuk. Asin izin share screen. Boleh, silakan. Nah, yang ini masih bagikan. Nih, Asin kemarin kayak gini. 0 sampai 9. Tapi, kenapa yang ini tidak berfungsi? Harusnya kan seperti ini. Asin Mas, udah nyoba nih. Tadi tulisannya 2, 3, 8, 4, 8, oh, mm-mm. 3, 4, oh, 9. Enter. Nah, ini udah sampai sih. Nomor telepon tidak valid. Nah, coba dilihat ya. Ini programnya akan mengecek si nomor telepon yang dimasukkan di sini, ya kan? Nah, nomor telepon ini berarti angka-angka di sini harus define pakai perulangan. Kalau ada angka yang tidak valid, maka dia atau huruf yang tidak valid, maka dia akan memunculkan nomor telepon tidak valid. Kalau Asyam ini bukan melakukan find. Jadi gimana kalau kita melakukan find? Variabelnya kemudian kita panggil fungsi find. Dot find. Hmm, Makanya Asem itu bingung. Harus Oke. tahu gimana. Kita coba ini ya, kita coba cek dulu materinya ya. Sebentar, Mister bukain dulu. Jadi biar inget nih. Hmm, ini yang lesson berapa ya, Asyam ya? Yang lesson 4 betul ya? Coba Asem cek dulu. Lesson 4 kan? Nah, lanjutan yang bintang. Ya. Nah, Nomor 3. oke. Nah, sekarang Mister mau share screen dulu ya. Nomor 4. Ya, nomor 4 ya. Soalnya nomor 3 kayak gini beda. Oke. Nah, ini cara mengecek huruf-huruf atau elemen atau angka yang ada di dalam kalimat atau kata. Jadi kita menggunakan for. Nah, untuk yang punya Asyam itu kurang di bagian pengecekannya. Jadi harusnya telepon ini di bawah telepon ini jika kalau ini menggunakan jika menggunakan find bisa. Tapi kalau kita ini kan tugasnya untuk menggunakan loop dulu ya Asyam ya. Berarti kita cek dulu for telepon atau in telepon maka dia dikatakan valid. Tapi kalau enggak maka dia dikatakan tidak valid. Coba lihat di materinya untuk melihatnya. Ini elemen ini adalah variabelnya. Elemen ini adalah huruf-huruf yang akan kita cek. In ini adalah teleponnya. Jadi bentuknya nanti seperti ini. Kalau bentuk kodenya secara contoh. Nah, ini contohnya. Mirip kan ya sama punya Asyam tadi? Ini nomor teleponnya, ya kan? Kemudian dicek dulu. For simbol in telepon. Nah, kalau ada, kalau dia ternyata ada di bagian kalimat yang salah atau kata yang salah, maka di print terlarang. Jadi punya Asyam, kita for dulu. Nah, good. For Terus simbol.
Simbol, karakter, atau apapun nama variabelnya bebas. Atau I boleh. For me. Boleh. And In. Oke. Dalam variabel apa? Berarti kita mau cek Telepon. hurufnya telepon. Oke, good. Nah, jangan lupa tanda terakhirnya apa? Kalau kita mau menuliskan fungsi yes, good. Kemudian, nah itu if-nya dimasukkan. If dan pre-nya dimasukkan ke dalam tubuh for. Karena kita akan mengecek masing-masing hurufnya. Oke. Yang baris ketiga dihapus dulu. Baris ketiga dihapus saja. Oke. Nah, I yang ada di baris kedua akan dicek. Jadi misalnya tadi ada angka 02, maka I ini akan berulang berdasarkan yang ada di dalam materi ini ya. Huruf pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Maka dia harus dicek. Jadi if I, bukan if telepon lagi, karena kita mau mengambil per hurufnya. Yang baris ketiganya dihapus dulu. Nggak usah dikasih enter atau blank itu ya dihapus. Blank lainnya dihapus, yes. Nah, yang ketiga itu if I. Nah, bukan telepon lagi. Jadi kita sudah menggunakan hurufnya. If I. Nah, seperti yang ada di dalam for. If I. In. Nah, in. Kategori yang kita inginkan. Nah, ini kategorinya tadi apa ya, Asyam ya? Kategorinya. Coba dibuka dulu. Dia terdiri dari apa soalnya? Soalnya dibuka dulu. Kita buat kategorinya. Mereka bisa masuk menggunakan nomor telepon mereka. Jangan membaca nomor telepon jika nomornya mengandung simbol selain angka dan tanda A+. Kalau menambahkan nomor telepon tidak valid. Oke, berarti kita harus punya satu variabel dulu untuk mengecek yang isinya angka. Nah, itu lagi mau dibuat nih. Oke. Baris ketiga. Sip. Good, coba. Nah, di sini habis itu ada jangan diinisiasi di dalam for, Asyam, tapi di luar, di atas, bersamaan di bawahnya telepon. Kalau mau menginisiasi variabel yang akan kita cek. Kalau di dalam for nanti akan membuat memori leak. Itu masuk. Ini termasuk nggak? Itu apa tuh? Yang akan kita ambil kan angka dan tanda plus kan kalau sesuai dengan soal. Berarti variabel ceknya kita kasih nama apa dulu variabel ceknya? Kita sepakati. Kita kasih cek ya, nama variabelnya CEK, cek. Nah, coba kita buat dulu variabel ceknya. Mana variabel ceknya? Nanti kita isi variabel ceknya. Variabel ceknya itu oke, kita pakai bahasa Inggris, boleh. Variabel ceknya jangan ditaruh di dalam badannya si loop, tapi di luar. Jadi kita buat di baris kedua aja, Syam. Maksudnya? Jadi variabel ceknya jangan ditulis di bagian dalamnya for. Ini kan di bawah for kan ceknya, tapi di atasnya for. Supaya kita bisa mengecek itu cukup sekali aja aksesnya. Kita buat berkali-kali nanti. Tapi kalau ini nanti dia akan membuat variabel cek berkali-kali. Jadi programnya akan memberatkan memori. Jadi ceknya itu ditaruh di dalam di baris kedua sebelum for. For I in teleponnya di enter dulu. Ceknya dihapus. Ya. Oh, gini oke. Sengaja kosong nanti. Gimana? Paham? Gini kan. Oke. Yes. Yup, yang salah. Ctrl Z. CTRL Z. Oke, sudah boleh. Kenapa itu? Oke. Cek. Nah, kita buat angka sama tanda positif. Angka itu kombinasi dari 0 sampai 9. Ya kan?
Selebihnya kan merupakan kombinasi dari 1 sama 0, 1 sama 1. Jadi kita buat kombinasi angka 1 sampai 9. Kita pakai string, Asyam. Jadi untuk penggunaan ceknya kita menggunakan variabel string seperti yang ada di teori ini, di teori for loop. Nah, variabel yang akan kita gunakan untuk cek kita buat dalam bentuk string, bukan dalam bentuk array atau bentuk objek. Oke, angka 0 sampai 9. 0, 1. 1, Nah, 2, oke. 3, 4. Sama satu lagi tanda apa tadi? Ingat di soal? Iya, tanda plusnya 1. Oke. Nah, kita udah dapat variabel cek nih. Nah, nanti kita ulang, kita pakai perulangan. Oke, enter. Terus kita gunakan for tadi untuk ngambil per hurufnya. Gimana nulisnya? Kalau Kita hapus harusnya. enter dulu dari baris kedua itu di enter. Oke, masuk ke dalam kita penulisan for-nya untuk mengambil per huruf dari yang ada di teleponnya. Dihapus dulu ceknya. Ceknya baris ketiga sampai ke 11 itu terlalu banyak. Oke. Nice. Oke. Nah, kemudian kita tulis for yang seperti tadi, Asyam. Di teori ada nih, di teori contohnya juga for i atau for i, karena kita udah menggunakan variabel i ini untuk pengecekannya. For i, yes, in telepon telepon, oke. Titik 2. Terlalu banyak. Oke, good. Nah, kemudian dilanjutkan nih baris keempatnya sekarang. Baris keempatnya kita lanjutkan, yang udah ada itu if i, lanjut yang baris kelima, ini baris keempatnya dihapus aja, Asyap, kita gunakan yang sudah ada aja. Baris keempatnya dihapus aja, kita gunakan yang nanti ini biar naik, baris kelimanya biar naik ke baris keempat. Nggak perlu di enter. Oke. If i in, itu spasinya double tuh. Sebelum in ada spasi 2 kali tuh. Sebelum in ada spasi 2 kali, dihapus dulu satu spasinya sebelum kata in. Oke, dihapus dulu sekali. Oke, good. If i in variabel check. Nah, jadi tanda tidak sama dengan ini sampai ke belakang dihapus, Asyam. Jadi kita tidak menggunakan kata-kata atau operator logik. Oh, bukan, yang tidak sama dengan. Oke. Kelewatan. Yang tidak sama dengan sampai ke, ya itu dihapus semuanya, sampai ke yang tidak sama dengan semuanya tuh. In tidak sama dengan itu dihapus semua. Sama ke belakangnya. Ya itu dihapus semuanya, dihapus. Dihapus. 0,9 juga dihapus semuanya. Yep. Karena kita tidak menggunakan variabel array atau penggunaan variabel telepon, tapi variabel check. Itu juga array-nya juga dihapus, Asyam. Setelah in itu semuanya dihapus. Setelah kata-kata in semua dihapus. Jadi mulai tanda kurung kotak itu, kurung kotak buka, sampai ke tanda plus dihapus. Oke, good. Nah, kita masukkan variabel check-nya. If i in check, ditulis check di variabel check, berarti
jika i terdapat di dalam kata yang ada di cek, di variabel cek gitu ya maksudnya ya. Titik 2, Apa? Apa? titik 2 itu sama dengan Asyam. Mister tulis apa? Halo, halo. Suara Mister kedengaran enggak? Titik dua. Oke. Kedengeran. Oke, nice. Kirain suara Mister keputus nih. Oke. If i in check, maka dia tidak perlu dikatakan nomor telepon tidak valid. Nah, berarti yang pada saat ada di dalam cek berarti ini berarti kalau ini kebalikannya nih Asyam. Coba dilihat ya dibalikannya ya. Jika nomornya mengandung selain berarti not ya. If i not in check. Nah, coba ditambahkan i not in check. Maksudnya If i not in check. Kalau tulisannya seperti ini Asyam. Mister tulis di bagian ini ya. Di bagian chat ya. chat. Sabar, misalnya bagus satu. I not Isinya kah? in Gak ada. check. Sebentar. Oke. Seperti ini. Oke. If i not in check. Jadi kita kan tadi kan ketentuannya selain ternyata bukan yang ada di dalam. Jadi selain yang ada di dalam variabel check, maka dia akan dikatakan nomor telepon tidak valid. Not. Oke, good. Nah, sekarang coba di run lagi. Bisa nggak jalan nggak kira-kira? Nanti kita cek lagi debuggingnya seperti apa jika masih belum jalan. Jadi ini kan bingung. Kenapa? Sebentar. Ininya jadi ada dua. Nah, Asam juga punya yang Asam nanya. Asam punya satu pertanyaan lagi nih. Boleh, mana? Yang tadi udah paham Asyam maksudnya? Asam kan lagi lihat hackathon-nya. Udah. Asam lagi lihat hackathon. Nah, ini Asam tugas hackathon-nya ternyata kita kayak ngebuat tuh proyek kan di laboratori. Asam udah karena Asam lihat itu tadi sebelum mulai belajar Asam udah nyoba nyiapin ini sesuatu di laboratori. Pak Asam udah buat di laboratori. Itu gak bisa. Asam share dulu yang laboratori. Oke, coba terlihat. Mana nih? Oh ini. Asam lagi berusaha. Nih, Asam udah buat sendiri. Nih. Kok bisa? Nonton tadi gak bisa. Kenapa? Gak bisanya kenapa tadi? Udah bisa gak jadi. Udah gak jadi? Tadi ada tulisannya. Sabar. Ini mau klik terus. Ini tadi tulisannya waktu Asam belum main itu adalah tulisannya cannot reading property of null reading in only juga. Nah, tapi sekarang bisa. Nah, itu bisa ya. Coba itu apa itu? Maksudnya nanti ngapain nih? Guess game. Nanti untuk hackathon. Oh, ini buat yang hackathonnya? Hackathon. Oke, boleh. Sip. Berarti udah aman ya untuk yang mau ditanyakan Asyam? Nanti yang hackathonnya kita bahas pas waktu kita masuk ke materi hackathon aja. Nah, ini di keep dulu sama Asyam. Oke, di spill boleh lah. Ini tadi kan Mister udah dapetnya apa ini ya. Tapi ya, Mister masih belum tahu nih fungsi program ini untuk apa. Nah, nanti coba Asyam jelaskan pas waktu Mister dan Asyam sudah masuk ke dalam hackathonnya. Mister bakal tahu gak? Ini aku ngambilnya. Gimana? Ini kayak salah satu project yang pernah
kayak salah satu tugas Asyam. Ini Oh, codingnya sama aja kayak beberapa itu salah satu itu loh, dari salah satu tugas yang pernah Asyam kerjain. Inspirasinya semalam. wah, mantap. Berarti baru dikerjain semalam ini ceritanya. Baru dibuat hari ini. Oh, hari ini. Wah, keren 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 keren. Oke, Asyam, mantap lah. Semalam buka tadi pagi. Ya ya ya. Asyam ngopi beberapa bagian atau Mm-mm. Mana gambar Asyam nih? Hilang? Oh, oke, udah. Udah muncul lagi. Oke. Asyam tadi bantu saya screen dulu nanti di depan. Oke. Oke, kalau gitu Mister lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Oke, sebentar. Mister close dulu biar nggak terlalu berat ke Asyamnya nanti. Kita close dulu. Kemudian kita close. Oke. Sekarang Mister mau share screen untuk yang ini ya. Presentasinya Mister ya. Oke, sudah munculkah presentasinya Mister? Nah, Mister arahin ke atas lagi. Tang 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 tang. Oke. Sudah muncul ya? Modul 2 pelajaran 5 sekarang. Sudah muncul di komputer Asyam? Sudah? Sudah. Oke, good. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Asyam. Di sini kita akan melanjutkan perjalanan pembelajaran kita. Yang kemarin kita udah berlatih apa ya? For, ya kan? Terus ada while juga. Itu for dan while itu untuk looping ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam struktur kontrol bersarang. Sama seperti sebelum-sebelumnya yang namanya bersarang, di dalamnya itu ada fungsi lagi. Konsepnya seperti itu. Nah, jadi di sini kita akan mencoba mengkombinasikan antara struktur kontrol yang bersarang itu yang sudah kita pelajari. Jadi yang while, yang for, if. Nah, semuanya kita gabung. Kalau bisa kita gabung nanti. Nah, di sini sebagai contoh kasus kita akan melihat atau kita akan membuat terkait dengan pembuatan robot pembantu Julia. Jadi kayak bot Telegram yang pernah Asyam pernah mengakses bot nggak? Asyam nanya, ntar dijawab langsung sama sistem. Akses bot itu maksudnya? Jadi kayak pernah chattingan sama orang tapi sebenarnya sama robot dia. Kayak di Telegram, di WA. Pernah. Aku waktu itu lagi buka-buka tugas, lagi lihat-lihat proyek orang, cari inspirasi. Enggak, aku lagi nyari game untuk aku mainin juga. Ya algoritma. Nemu chatting game. Ya udah langsung coba main. Oke. Nah, itu yang dimaksud dengan robot pembantu. Jadi bot. Istilahnya kalau di dalam bidang IT itu disebutnya bot. Nah, si bot ini nanti yang akan kita jadikan sebagai contoh kasus, dia itu namanya Julia ya. Julia ini nanti akan membawa percakapan dengan penggunanya, si user, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Kayak tadi Asyam bilang, Asyam pernah searching-searching, ternyata pas chatting-chatting dijawab-jawab tuh. Nah, itulah nanti tugasnya si Julia. Dan selain itu, selain juga bisa bercakap-cakap, juga bisa merekomendasikan. Kalau di sini contohnya hiburan dan musik. Gimana sih bentuknya si robot, bentuk si Julia ini ya? Ya, konsepnya. Jadi ada bisa merekomendasikan musik, menyebutkan lelucon, ada 4 nih. Ada menyarankan sebuah komunitas dan membeli merchandise. Nah, fungsi-fungsi ini nanti akan kita buat ke dalam bentuk gimana? Di Google. Ketik di Google gimana? Yang pakai AI-nya maksudnya kan? Pakai Google. Ya, yang di Google tapi yang pakai AI-nya ya. Tapi kalau yang search itu bukan bot. Itu namanya crawler. Ya.
Google dia punya namanya AI Bard. AI-nya Google ini. Mister ketik ya. Kenapa ini kok nge-lag punya Mister? Mana? Lagi install update sepertinya. Bard AI. Nah, ini dia. Di Mister udah ada chattingan Mister, namanya Bard AI, Artificial Intelligence. Nah, dia dijadikan sebagai robot atau bot untuk membantu kita dalam melakukan Jadi kita pencarian. bakal menggabungkan beberapa fungsi ya, kayak in, elite, else, for range, lower, find gitu. Yap, nanti kita akan menggunakan Makanya gabung kita. Iya, fungsi-fungsi itu akan kita gabung. Karena kalau kita membuat percakapan itu akan semakin kompleks itu Asyam. Jadi kita pasti akan menggunakan beberapa fungsi yang ada di dalam Python, termasuk if, for, input juga. Kalau perlu kita convert. Karena nanti tergantung dari apa yang akan kita kerjakan. Nah, ini ya konsepnya ya, nanti tidak akan semuanya kita kerjakan, kita akan coba beberapa hal, dicontohkan nanti beberapa hal, misalnya hanya rekomendasi dan lelucon. Nah, nanti kita akan coba kembangkan di hackathon yang tadi Asyam bilang. Nanti ada hackathon loh. Tadi Asyam udah baca-baca, betul. Hackathon itu nanti Asyam berlatih untuk membuat program sesuai dengan ide-ide Asyam yang ada. Nah, jadi Asyam tujuannya nanti untuk membuat si botnya ini bisa bercakap-cakap dan bisa membuat rekomendasi. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari cara untuk menggunakan konstruksinya yang menggabungkan for, while, if, else dan sebagainya gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian latihan dalam konstruksi kontrol bersarangnya nanti di course. Dan terakhir kita akan mencoba untuk membuat hackathon sendiri. Nah, sebelum masuk ke dalam hackathonnya atau kita praktek di dalam course-nya, Mister seperti biasa mau bertanya terkait dengan perintah berkondisi. Nah, perintah berkondisi itu apa aja? Ada berapa tipe? Yang itu ada if, else, if. Oke, nice. Itu dilakukan saat kita udah benar. Else, if, udah betul. Nah, sekarang itu dilakukan pada saat ngapain? Kapan kita butuh perintah berkondisi? Kalau kita membuat suatu perintah yang membutuhkan kondisi khusus. Yes, mantap. Nah, contohnya seperti ini ya. Untuk penulisannya, jangan lupa ya setiap tanda titik 2 di belakang. Karena ini banyak programmer-programmer pun yang sudah expert kadang kelupaan nih titik 2. Ini simple tapi bikin error nih Asyam. Oke ya. Dan spasinya. Karena ingat konsep dasar ini ya, spasi itu wajib dimasukkan ke dalam suatu body functionnya. Oke, good job. Sekarang kalau loop, apa itu loop? Bisa dijelaskan mengenai loop? Loop itu adalah salah satu program yang memiliki perintah untuk mengulang kalimat atau pertanyaan berkali-kali. Oke, kalau operator loopnya apa aja yang udah dikenal sama Asyam? Kali atau sesuai yang kita mau dengan menggunakan range. Oke, ada range, in, for, stop, and not. Oke, nice. Wah, lengkap banget. Tadi dari pagi dijelasin. Oke. Good. Nah, contohnya penulisannya seperti ini ya, Asyam ya. Dalam penulisan kode harus sesuai dengan aturan. Jangan sampai nanti pas waktu kita menuliskan komen yang ada di dalam loop, kita lupa dengan spasinya. Hati-hati. Kemudian for juga seperti ini. Dan yang terakhir terkait dengan counter. Counter gimana nih counter? Coba jelasin. Kalau counter itu mengenai apa ya? Gimana Asyam? Halo? Apa? Oke. Kita tunggu. Apa itu counter? Dan biasanya counter itu ada di mana sih? Apakah di kondisional atau di loop? Adalah sebuah
variabel yang bisa menyimpan berapa kali kita mencoba Mm-mm. dan akan mengeluarkan Anda bisa mengeluarkan Anda berhasil pada percobaan kelima, ke-10 atau apa. Ya, oke, nice. Itu biasanya diaplikasikan di mana, Asyam? Di kondisional kah? Atau di loop? Atau di input? Atau di mana? Di fungsi apa? Uh, Kalau kita pakai counter itu biasanya dipakai pas waktu kita menggunakan fungsi apa ya? saat kita menggunakan fungsi Yang tadi Asyam bilang. while. While, oke. Nice. While. Nah, itu biasanya kita gunakan counter karena di while tidak ada variabel yang memang langsung terhubung dengan yang namanya counter kecuali for. Kita bisa tuh langsung menggunakan counternya di variabel yang didefinisikan. Nah, sekarang yang dapat disimpan di dalam counter itu seperti kemarin adalah angka-angka sehingga nanti angkanya itu akan mencerminkan berapa kali perulangan misalnya, ya kan? Berapa kali kamu mencoba misalnya tadi yang dikatakan oleh Asyam. Oke, nice. Nah, sekarang ini contohnya penulisan counter di dalam while. Ingat, counter akan didefinisikan di luar tubuh while. Tapi pada saat kita melakukan modifikasi counter ada di dalam tubuhnya, di tubuh perulangannya. Ini seperti while-nya dilihat di sini ada i-nya di depan, sebelumnya counternya ini ada di atas juga ya, sebelum tubuhnya. Nah, jadi pada saat dimodifikasi baru dilakukan di dalam tubuhnya. Begitu pula dengan yang for. Kalau for karena dia memang pada dasarnya sudah mendapatkan counter di sini di i-nya, kita langsung bisa ambil nih i-nya di sini atau kita juga bisa ambil beberapa variabel untuk tambahan. Misalnya kita mau menghitung berapa kali kondisi tambahan yang benar atau yang salah. Jadi punya counter yang berbeda-beda. Bisa juga. Tergantung dari kebutuhan. Sama juga terkait dengan yang while sama. Jadi counter itu pada dasarnya untuk menghitung perulangan, percobaan, dan sebagainya. Oke, good job Asyam. Semoga ini nanti bisa lebih terbiasa lagi ketika Asyam melakukan latihan-latihan dengan struktur kontrol bersarang yang akan kita pelajari bersama. Nah, sekarang kita lihat tugasnya terkait dengan yang tadi di awal kita sampaikan bahwa kita akan mencoba untuk membuat robot Julia. Nah, sekarang ini adalah tampilan tampilan flowchart-nya. Tampilan flowchart yang akan kita pakai untuk menyusun program yang ada di Julia. Seperti biasa nih ya, ada input, kemudian dicek. Nah, kalau pertanyaannya atau dalam bentuk flowchart-nya dia berulang seperti ini, berputar, berarti dia kondisinya while apa if? While. Nah, oke, nice. Jadi pada saat while itu kita lakukan seleksi kondisinya. Kapan dia akan masuk ke tubuh while. Jadi jangan sampai nanti kita salah pendefinisian nih di sini. Karena kalau ini salah definisi, ini semua nggak bisa terjalankan. Ya, hati-hati, oke. Selanjutnya ada if. Ini if. Jika pertanyaannya satu, karena ini ada ekspresi logika untuk ini ya, ekspresi logik, ya true or false, maka ini adalah conditional statement. Jadi akan masuk ke sini kalau dia tidak. Tapi kalau betul, dia akan menghasilkan output dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh struktur bersarang nih. Udah mulai bersarang tapi pakai if. Belum yang pakai for-nya lagi atau pakai while-nya. Nah, nanti akan ada saatnya. Nah, sekarang kita coba cek di bagian penulisan programnya. Nah, kita lihat. Ini tadi while-nya tadi yang dari Asyam sampaikan. Saat dia, si user tidak melakukan input tulisan off, maka akan dieksekusi baris yang sebanyak ini. Dengan penggunaan conditional statement, if, else, dan else. Ini percakapan yang nantinya akan direspon oleh si robot. Jadi kalau kita nanti ngetiknya, apa yang bisa kamu lakukan? Dia akan menjawab, saya bisa berbicara denganmu. Jadi ini ya, hati-hati dalam pada saat kita melakukan filter untuk menjawab sebuah pertanyaan. Kita yang tentukan nih Asyam. Jadi nanti hackathon-nya itu gambarannya adalah kita membuat robot yang bisa bercakap-cakap dengan kita. Percakapannya bebas, Asyam bisa pilih. Misalnya percakapan Asyam terkait dengan hobi dengan robotnya, boleh. Percakapan Asyam terkait dengan belajar matematika misalnya dengan robotnya, boleh juga.
tidak ada ketentuan. Yang penting Asyam harus paham, harus bisa menggabungkan antara if, kemudian for, while, dan sebagainya jika dibutuhkan ya Asyam ya, nggak harus semuanya dipakai. Jika dibutuhkan, maka nanti akan membuat sebuah robot yang nantinya kita bisa berbicara dengan mereka. Sampai kita tentukan juga ya isian terakhir yang akan kita keluar. Tadi buat proyek untuk hackathon. Nah, Asam ini kayak Glass Game. Jadi ini bisa misalnya masukin nama satu karakter dari movie. Nanti ini projectnya bakal menebak karakter itu. Nah, coba Asam saranin masukinnya salah satu dari ini. Master Shifu, Fiona, Peter Parker, Aquaman, atau Jack Sparrow. Harus sama besar kecilnya. Kalau tidak itu bisa gagal. Oke, ya udah. Nanti kita coba cek ya hackathon Asyam ya. Mister lanjutkan dulu. Ini contohnya Asyam. Kalau Asyam nanti punya hackathon yang tadi Asyam udah buat, nggak apa-apa. Mister cek nanti. Mister lihat. Kita cek bersama-sama. Apakah itu nanti sudah mencoba menggunakan konstruksi bersara nggak? Sudah mencoba menggunakan while, for, if, elif. Nanti kita cek ya. Harusnya sudah ya, karena kan ini game. Pakai print, input, elif, if, dan while. Aku nggak pakai yang lain, soalnya itu doang yang dibutuhin. Oke, sip. Nanti kita coba cek ya. Mister lanjutkan dulu. Jadi ini yang tugas untuk yang si Julia tadi ya. Ceritanya nih, kita ada studi kasus seperti itu. Nah, setelah itu baru nanti kita coba di-run ke dalam program. Nah, setelah yang Julia tadi, ada juga contoh misalnya kita memberikan kesempatan kepada si user untuk memberikan input sebanyak 3 kali. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya untuk menebak angka atau menebak apalagi ya, bulan atau tahun atau hari dan sebagainya. Nah, ini hanya contoh case aja yang nantinya Asam bisa buat sebagai modal awal untuk mendapatkan ide di hackathonnya. Nah, ini contohnya tadi yang untuk menebak angka pertama dan angka kedua. Kalau angka pertama betul, berarti nanti dikatakan kamu berhasil menebak angka pertama dan seterusnya. Ini juga salah satu bentuk game juga boleh. Jadi bisa bot, bisa game. Nah, game tadi yang udah Asyam bilang tadi, Asyam udah buat nih, Mister. Oke, nice. Nanti kita coba cek. Sebelum ke hackathon, kita coba masuk dulu ke latihannya dulu nih, Asyam. Yuk, kita masuk ke dalam course-nya. Nih, course yang judulnya latihan. Course-nya judulnya latihan itu berarti di Control Structures yang di modul 2 lesson 5 nomor 9. Sudah? Udah buka. Oke, coba dibuka dulu. Aku cepat kok. Selalu ada di lupanya. Apa password sama username? Bukan. Lupa share screen. Oh, lupa share screen. Gak apa-apa. Ayo lanjut dulu. Sekarang kita kerjakan dulu yang latihan dulu. Sebelum kita masuk ke hackathon. Oke, nomor berapa ini? Udah nomor 2 ya? Nomor 1 tadi udah ya? Nomor 1 itu sekarang ini. Nomor 1 itu yang ini ya. Yang ini. Oh ya, oke. Hanya gambar itu ya. Soalnya Asyam ketutup sama tulisannya nama Asyam. Oke, good. Sekarang coba masuk ke nomor 1. Apa tugasnya itu nomor 1? Proses debugging kah? Nah, perbaikin masalah dengan programnya. Coba dicek. Pertanyaannya itu instruksinya adalah proses debugging. Coba cek aturannya, kemudian penempatan spasinya betul apa enggak tuh yang sudah ditulis di dalam programnya. Coba Asyam melakukan pengecekan debugging. Ini kenapa kosong? Kosong boleh dihapus. Oke, good. Terus selanjutnya untuk yang baris kedua sudah aman? Nah, sepertinya sudah. Sudah. Selanjutnya baris-baris selanjutnya. Kemudian ingat ya kalau sudah tidak ada yang salah dalam penulisan, coba lihat lagi perintahnya. Tidak sama dengan apa itu? Hah? Pertanyaan tidak sama dengan pertanyaan tidak sama dengan kosong. Maksudnya jika si usernya itu tidak memberikan karakter kosong. Karakter kosong itu bisa enter itu, Asyam.
Kosong Wah, itu tuh kalau kita langsung enter, nah itu kosong. Jadi karakternya kosong itu ditulis dengan tanda titik, tanda petik satu, kayak ini deh, kayak petik satu dua kali. Nah itu udah artinya kalau si usernya itu menggunakan karakter kosong, maka dia akan dibawa keluar, nggak akan dieksekusi, dibiarin lagi. Tapi kalau dia ternyata ada karakter kosong, maka akan dikirim. Nah sekarang coba lihat yang soalnya. Soalnya itu mengenai apa ya? Kalau di sini Mister lihat dibaca, program melanjutkan pertanyaan pengguna yang benar sebelum kata stop dimasukkan. Atau off berarti ya, off dimasukkan. Nah, berarti yang nomor 2 ada yang kurang benar nih, Asyam. Apa yang kurang benar yang di bagian baris kedua? Program tidak sama melanjutkan dengan. tidak sama dengan. Oke, nice. Secara tulisan harus secara maksud juga harus betul ya. Nah, baru Mister mau bilang indentansinya, penulisan spasinya, Coba. coba gimana? Jika pertanyaan dimasukkan, pesan ditampilkan. Oke. Pesan yang ditampilkan itu adalah pertanyaan telah dikirim. Berarti pertanyaan telah dikirim itu masuk ke dalam, masuk kemana? Masuk ke dalam sejajar dengan if. Oke, masuk ke dalam if. Nice. Selanjutnya, jika pengguna secara tidak sengaja apa ini? Memencet enter atau baris kosong. Nah, ini tadi yang Mister bilang tidak ada yang ditampilkan. Oke. Terus setelah membaca off, program mencetak sampai jumpa. Oke, nah sekarang baris kelimanya bener nggak tuh? Pertanyaan sama dengan output. Ada nggak output? Nggak ada. Nggak ada, harusnya apa itu? Menjebak itu tuh. Input. Di stop dulu programnya. Programnya di stop. Oke, nice. Baru diganti. Oke, good. Nah, sekarang coba dilihat nih strukturnya yang kelima. Kalau pertanyaannya itu udah dimasukkan, maka si user akan mengulang untuk mengisi pertanyaan. Oke, coba. Tuh kan? Ini kita butuh break. Butuh? Apa yang perlu disesuaikan? Berarti di dalam programnya harusnya kan kalau off sampai jumpa, bukan masukkan pertanyaanmu lagi. Tidak perlu break. Karena kondisi off itu sudah dieksekusi atau difilter di bagian baris kedua, Asyam. Kalau pertanyaannya bukan off, maka dilanjutkan. Tapi kalau off, dia akan break. Nah, ini nih udah pernyataan untuk break ini namanya. Karena ini kondisi yang harus dipenuhi. Jadi di sini yang kelima ini harusnya di apa? Yang kelima, hintnya atau petunjuknya coba edit yang baris kelima. Baris kelima itu ada salah penempatan tuh. Harusnya gimana? Baris kelimanya dimasukkan ke dalam tubuh while. Karena kan kita akan mengulang pertanyaan lagi kan? Ketika si usernya sudah memasukkan pertanyaan. Waduh. Oke. Dimasukkan ke dalam tubuh while. Jadi sejajar dengan if. Sejajar dengan if. Delete sekali lagi. Oke, good. Nah, coba sekarang lagi. Cek. Oke, tuh kan diulang lagi karena dia akan selalu mengirim pertanyaan sebelum dia itu off.
Nah, good job. Oke, nice. Next. Nah, ini berarti kita melakukan pertanyaan atau memprogramnya itu sesuai dengan instruksi yang ada di soal itu ya. Kalau dia ditanya siapa namamu, maka dijawab namaku Christina sama si botnya. Ntar mulai di baris keempat aja Asyam. Yang baris kedua dan tiga jangan dihapus, di enter aja. Jadi nanti biar bisa tetap tahu posisi awalnya si bentuk program seperti apa. Boleh dibuat kayak gitu, boleh. Enter aja, nanti masuk ke baris keempat harusnya. Masuk ke baris keempat, di enter dulu, baru nanti disembunyiin. Di enter dulu. Di enternya setelah baris ketiga. Setelah baris ketiga di enter dulu. Oke, good. Dimasuk ke di pojok kan? Di delete sekali lagi. Jangan ada spasi dulu. Oke, good. Nah, sekarang manajemen untuk mengirim daftar pertanyaan. Itu sudah ada sebelumnya pertanyaan mengenai tanyakan pertanyaannya. Stop untuk selesai. Berarti kalau ada kalimat seperti itu, kita ini kan akan mengulang nih. Pakai perintah apa berarti fungsinya? Perintah apa yang akan digunakan untuk mengulang terus sampai dia memasukkan tulisan stop ya di situ. Tuh, stop untuk selesai. Berarti sampai dia menggunakan stop. Oke, while betul. While Tumben ini gak ada latihan kecepatan. kenapa? Gak apa-apa. Biasanya kan ada yang lebih cepat itu. Oh. Oke, while itu nama variabelnya belum ada, Asyam. While apa? While tidak sama dengan stop. Apanya yang tidak sama dengan stop? Variabel apa? Kita variabel. Variabel Oke. apa? Ini apa itu kok selesai? Yang masih baris keempat Asyam. Jadi variabel yang di baris keempat belum ditentukan tuh. While titik-titik tidak sama dengan stop. Variabelnya. Yang dibuat variabel dulu yang di baris keempat dulu. While titik-titik. Nah, titik-titiknya nama variabelnya apa? Itu belum kosong tuh. Belum kontrol V. Oh, maksudnya variabelnya selesai. Tidak bisa ini selesai dipakai. Stop sama dengan selesai. Ya, betul. Maksudnya stop untuk selesai. Di sini maksudnya kita menyeleksi atau mengidentifikasi variabel apa nih yang tulisannya nanti stop. Berarti kan yang variabel pertanyaan, bukan selesai, betul? Yuk coba kita diskusi nih. Yang akan dicek itu apakah tulisannya stop atau enggak itu adalah variabel pertanyaan kan? Karena ini tanyakan pertanyaan, stop untuk selesai. Saat kita mengetik stop, maka dia akan menyelesaikan perintah perulangannya. Oke. Jadi, yang keempat ini while pertanyaan tidak sama dengan stop. Nah, gitu harusnya. Sekarang coba diedit lagi yang variabel keempat, baris keempatnya nama variabelnya bukan selesai, tapi pertanyaan sesuai dengan variabel yang ada di sebelumnya. Oke, coba yang selesainya diganti dulu pertanyaan. Yang C 2 kali, habis itu terus selesai. Oke. Shift ini. Oke, boleh di copy juga boleh. CTRL V. Udah langsung copy deh perasaan. Ctrl C dulu, habis itu langsung Ctrl V. Pertanyaannya di blok, habis itu Ctrl C. While-nya. Habis itu Ctrl C, habis itu di baris keempat Ctrl V. Nah, kenapa itu Asyam? Pencet.
Oke. Kemudian di spasi ya Syam, dikasih spasi. Best practice-nya kita gunakan pertanyaan spasi. Oke, nice. Habis itu tanda apa lagi yang kurang untuk while? Kurang satu lagi tandanya untuk menutupnya while-nya di sebelah kanan. Oke. Tahu banget. Oke. Titik dua. Terus ingat yang akan kita cek itu bentuknya apa? Nanti string kan? Nah, kalau string berarti tidak sama dengan stopnya itu perlu dikasih apa kalau dia mau bentuk string? Oke. Di stop dulu. Oke. Dan Kemudian stopnya itu dibuat dalam bentuk string. apa? Stopnya itu kan itu bentuknya bukan string kan? Tapi sekarang harus kita buat ke dalam bentuk string. Gimana kalau stringnya? Penulisan string dalam. Nah, dikasih tanda titik, tanda petiknya dulu. Oke, good job. Terus itu tanda terakhirnya apa? Tanda terakhirnya titik dua, Asyam. Oke. Keyboardnya ini ya, mencet-mencet sendiri ya? Pencet. Oh, kira ini nih. Ada trouble di keyboardnya. Stopnya kurang tanda petik. Petik tutup. Udah. Tanda petik tutupnya belum? Oh ya, lupa. Nanti error dia. Oke, good. Nah, tadi sampai apa ya? Lupa nih soalnya. Soalnya apa lagi? Kalau dia nggak mengetikkan stop, maka dia apa tadi ada sesuatu yang harus diseleksi ya. Kalau dia bertanya apa, nanti jawabannya apa gitu. Nanti dibuka lagi di soalnya, coba disesuaikan. Nah, ini kita sudah mau menggunakan konstruksi bersarang nih. Ini bersarangnya berarti Jadi kondisi. kira-kira pakai if. Ya, if. Nah, if-nya ingat dimasukkan ke dalam tubuh while ya, Syam, karena Wow. bersarang. Oke. 4 spasi atau 1 kali tab. Kelebihan itu. Iko bukan. Oke, good. Udah. If Udah habis if. selanjutnya kita mau menyeleksi apa? Akan ngecek apa? Oke. Di spasi dulu. Oke, good spasi. Yes. Tuh udah muncul atau komplitnya. Enter aja. Itu bukan enter itu. Oke. If pertanyaan tidak sama dengan. Itu ketentuannya ya. Kalau dia ditanya siapa namamu, maka jawabnya namaku Kristina. Dan seterusnya. Ada sampai 4 ketentuan. Berarti conditional if-nya ada 4 nanti ya. Coba. Berarti if-nya ada yang lagi nih ya? Iya. Kalau dia bukan di dalam, tapi tetap sejajar dengan if. Kita menggunakan if, habis itu apa? Elif. Terus ada lagi nggak? Ada 4 kan? Elif, baru terakhir else. Elif. Elif lagi, yang ketiga, karena ada 4 kan? Jadi pertama if, yang kedua elif, yang ketiga elif, yang ketiga, yang keempat else baru. Oke, good. Sekarang yang pertama dulu, if pertama dulu, yang if yang nomor baris kelima. Ya, ini disesuaikan dulu yang kelima. If pertanyaan tuh belum selesai kan? Gimana if pertanyaan? If
pertanyaan Iya. Yang pertanyaan atas coba berapa? dibuat ininya kodenya. If Oke, pertanyaan Hmm. lewat lagi. Hari ini pasti ngerjainnya kayak kemarin lagi, gak kerasa. Iya. Oke. Memang gak kerasa. Lanjut. Memang gak kerasa, aku ngantuk kayak cuma 5 menit doang. Tapi ternyata udah buat 8 lebih. Iya ya. Karena seru ya kita buatnya nih. Jadi enak, nggak berasa. Kalau seru mah enak. Apalagi gak sabar nunggu ini nih, hasil project Asam. Ya oke. Habis ini kita coba ke hackathon-nya ya. Mister juga pengen tahu nih hackathon yang udah dibuat Asyam seperti apa nih. Tapi ini bukan kayak bukan bot sih. Nggak Kayak apa-apa. nanti dia kayak cuma nebak-nebak doang. Game kan itu? Movie. Hah? Game bukan? Game tebak kata ya? Atau tebak angka? Kayak tebak movie. Ah iya. Itu game nggak apa-apa. Tebak Jadi nanti movie kita bisa gitu, buat tapi aku hackathon-nya cuma ada. punya 5 jenis movie. Nah, Oh, sisanya udah cuma 5 doang. Nanti kan aku masukin ada beberapa nama karakternya yang paling bawah. iya. Master Chief, Fiona, Piper, Aslan, Sparrow. Oke. Nah, itu kalau dimasukin tanpa tanda kurang, tapi harus satu-satu. Besar kecilnya harus benar, spasinya harus ada. Kalau sampai salah dikit aja, itu bisa munculin ya kayak error lah. Bukan error sih, masih kerja. Tapi ada sekitar kayak apa ya? Nanti bakal keluar kayak tanda kayak saya belum tahu karakter tersebut tanda itu tanda Tanda apa? bukan emoji sedih kayak tanda sedih gitu, titik 2 dikasih kayak gini, titik 2. Siap. Nanti kita coba cek ya. Sekarang kita selesaikan dulu yang ini dulu. If pertanyaan, lanjutin siapa namamu. Ingat ya, penulisannya harus tepat. Dia itu sebagai tipe data apa juga harus benar. Strukturnya juga harus benar. Bagaimana? Kenapa itu di spasi di situ? Salah. Ke enter tadi itu. Kenapa? Itu naik elifnya. Oke. Kita selesaikan dulu yang baris kelima. Tulisannya harus benar ya Syam ya, sesuai sama contohnya yang di soal. Ya itu nggak boleh di spasi. Habis itu enter, ada print. Oke. Jangan sebut ini. Good job. Bagus. Print. Print. Apa? Print, namaku Christina. Yes, betul sekali, namaku Christina. Pas titik. Oke, jadi akan pakai gituan. Oke, double. Ya, biar nggak tipu-tipu. Ntar kalau di sistem ini harus sama persis soalnya titik sama tanda tanya. Bentar, nomor 5 coba dicek dulu Asyam. Pertanyaannya bener nggak tulisannya gitu? Ada yang kurang tuh. Oke, Asam tahu. Oke, good. Dan Asam berbagi, Asam juga kurang sesuatu. Oke, good. Enter.
apa? Oke, asal harus pakai ginian. Mm-mm. Harus pakai nulis langsung mending pakai Di copy aja. Oke, good. akhirnya kan Yep. kalau bar ketutup. Untuk menuliskan string, kita harus menggunakan tanda apa ya, Asyam ya? Tanda petik. Nah, Asal tahu. Tapi oh, macam mengambil dulu ini dari sini susah. oke. Kirain lupa, Mister. Oke. Oh ya lupa. Terus Oke. Secara tidak sengaja memencet enter yang ketiga nanti. Kalau yang ini yang kedua dulu. Saya suka menggambar. Lipat lumayan ya. Ya Allah Akbar, kenapa sih? Terus tadi itu ada tuh. Sabar saya mau save dulu nanti. Oke. Nah, Nah, tadi kan Asyam lupa tuh. masih satu. Bukan sama. Programnya Nah, yes, itunya. kutip-kutip, Sip, mantap. kutip-kutip. Enggak ke satu dan Nah, satu apa yang mana nih? Gitu. Siap. Aduh salah. Kenapa ini? Kutip di situ. oke. Tuh. Good. PT 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 PT. Aku Kalau itu apa? Tanyakan sesuatu. sabar. Tiga. Oke, berarti yang dari sini Yes. satu, Ctrl C, Ctrl C lagi untuk memastikan. Mhm. Oke. Good. Terus, Terus nah, yang terakhir udah, else. ya, print. Ada apa ya? Itu, what the? Kenapa itu Asyam? Ya, ke zoom tuh. Kepotong di tempat Mister. Ah, oke, nice. Udah balik lagi. Green. Maaf, aku nggak sengaja nge-zoom. Ini kenapa gede banget? Ingat. Berarti kalau yang keempat else-nya semua Sebenarnya pertanyaan. tadi ambil. Udah habis itu kita Dipilih yang mana. Oke, good. berkali-kali memastikan dan kontrol di
Oke, good. Coba diteliti lagi, ada yang kurang nggak sebelum di run? Bentar, aku ngecek. Oh, ada. Ada. Ada, Mbak. Ada. Coba dibetulkan yuk yang kurang yuk. Apa ya? Aku mau cek dulu. Nggak ada. Udah? Oh, ini. Tadi aku kan nggak benerin lupa ke save. Iya, tadi belum diklik play sama Asyam, langsung pindah ke soal nomor 1. Jadinya nggak ke save deh. Oke, sekarang coba klik play. Atau klik checklist, terserah Asyam. Mau dicoba dulu atau langsung di checklist. Yo, di run, biar Mister tahu, lihat hasilnya gimana yo. Buat enggak? Ini Gimana? Udah berhasil? Wih, belum. Kenapa itu? Nggak tahu. Langsung coba hapus. Itu loopingnya berulang terus tuh Asyam. Siapa namamu? Dia terus ngecek itu terus. Dia akan ngeprint tuh. Sayangnya saya tidak paham. Kenapa itu terjadi? Coba cek di bagian Asyam, kodenya Asyam. Kenapa kok dia nggak berhenti? Harusnya cuma sekali loh. Mungkin butuh break. Ada satu baris kode yang kurang. Hintnya itu. Apakah yang kurang? Kalau if-nya udah bener. Apa? Coba. Asyam mau ngomong apa? Entah, itu udah tahu. Oh, entah. Oh, kirain tadi Asyam bilang apa. Yang kurang adalah kita belum menanyakan kembali pertanyaannya. Nah, jadi pertanyaannya di baris 1 itu masukkan lagi ke dalam tubuh while. Jadi nanti dia akan mengeksekusi setiap pertanyaan itu di enter atau di input. Nah, kalau ini tadi pertanyaan cuma sekali di input, nggak diulang-ulang, nggak ditanyakan lagi ke usernya. Oh, ini ya. Yang mana coba di soalnya ada tuh kayaknya. Tadi Asyam dikatakan di soal kalau tidak salah dibilang user akan menginputkan lagi setelah dia ditanya pertanyaan. Jadi perlu dimasukkan. Ya, di situ. Ya, betul sekali. Nah, sekarang coba di run lagi. Kalau nggak ada itu nanti dia jadi berulang terus unlimited. Nggak bisa jawab tuh Asyam. Sayangnya saya tidak paham. Kenapa kok nggak bisa jawab? Lupa. Ini kan sensitif. Iya, betul sekali. Sensitif. Berarti harus sama persis ya. Oke, nice. Oke, good. Kalau itu hobinya, oke, nice. Udah ya? Belum, hobinya belum. Sabar. Oke. Asyam agak suka ngetik, jadi Asyam pakai cara cepetnya. Boleh. Oke, saya suka menggambar sesuai. Terakhir, What? kok off? Off apa stop? Oh iya. Oke, good job. Oke. Nah, satu lagi. Yang range. Jadi ada kasih 5 kali kesempatan ini ya. Itu range-nya berapa kali itu perulangannya? Berarti 5. Kita akan menebak bulan dan tahun.
dong. Udah. Nah, itu kalau dia ditebak dua-duanya. Oke. Nah, sekarang kalau ditebak salah satunya gimana? Kalau dia ternyata nebaknya cuma tahun atau bulannya gimana? Coba dilihat di bagian soal Nah, itu bawahnya, di scroll. Nah, apa yang harus dilakukan dari situ? Yang harus digunakan. Ketentuannya ada kan? Oh, ini tipsnya. Asam nggak sabar lah hackathon. Oh ya sudah, kita langsung ke hackathon aja ya. Tapi Asam ini konsepnya ini ya, dapat ya? Paham, Asam udah pernah sayang kayak gini. Ya, oke. Paling nanti baru kalau nggak besok ini pasti bisa lah. Oke, good. Coba sekarang kita ke hackathon dulu. Nah, langsung ke hackathon yuk. Di hackathon ini Asyam bebas mau buat antara dua hal, bot atau game. Nah, kalau yang tadi Asyam tunjukin kayaknya itu masuknya ke game tuh. Kalau menebak tadi. Nah, sekarang coba Asyam tunjukin hackathonnya yang udah berhasil dibuat Asyam biar bisa Mister cek. Kalau Asam nih, Asam ya was the game aduh malah. Itu in the project ini. Mister juga kalau gue Mister juga bisa. Ini Asam belum description dan publication. Nah, coba di publish. Ya, oke, di publish. Mister coba ngetik ya cara mainin. Nah, Asam biar image-nya dulu apa ya image-nya? Yuk. Dan nah ini aja sih. Ini yang klik infinity. Oke, kalau udah Asam udah di kelas di community. Sudah ya? Ketik Guaster game. Guaster tapi kayaknya 2 kali underscore game. Game, oke. Kita lihat ya. Di community Python harusnya nanti di awal Asya muncul. Oke, sudah masuk Mister. Coba lihat ke chat di online lesson. Itu yang paling bawah ada nama-nama karakternya. Tulis salah satu karakternya tanpa tanda kurung atau tanda kurung buka tanda kurung tutup jangan dipakai. Tulis besar kecilnya harus sama. Nama karakternya pakai tanda kurung. Coba Mister share screen ya, punya Mister ya. Nanti coba cek bener nggak Mister masukin karakternya. Guesser game. Oke, sudah muncul ya, Syam ya. Nah, ini masukkan nama karakter nih. Ntar ulang lagi. Ada di chat. Di chat. Oke. Master. Oh, ada tanda kurungnya. Untuk gak usah pakai tanda kurung, itu cuma pemisah biar gak kecampur nama-namanya. Oke. Sekarang coba Mister mau pakai Master Shifu. Ini kayak karakter ini ya. Kung Fu Panda. Coba copy dulu. Set. Wih, mantap. Sekarang kalau yang lain selain itu ini kan ada Fiona Peter, misalnya Bung Karno. Munculnya apa? Kalau else. Saya belum tahu. Oke. Oke, nice. Boleh. Terus ke Jack Sparrow. Ini kan. Nah, sekarang Mister coba kecil semua nih. Oh, harus sama persis ya? Oke. Dia sama S-nya harus gede. Apa kalau istilah sama persis, Asyam, di dalam teknik pemrograman? Key sensitive. Oke, nice. Oke, mantap. Coba lagi. Jack Sparrow. Dia sama S-nya gede. Oke, Pirates of Caribbean. Oke, nice. Sekarang stop. Favorit Asam dan itu off ya. Oke. Karakter favorit Asam Peter Parker soalnya dia dari Spider-Man Across the Spider-Verse. Peter Parker ya. Oke. Peter Parker. Nah, coba Asyam
Dimodif dikit dong. Boleh Mister kasih masukan? Ya udah. Nah, jadi nanti pas waktu udah selesai masukkan nama karakter off, nanti dikasih ini ucapan. Misalnya, oke, terima kasih telah bermain bersama kami. Nah, jadi nanti orang Oke, tahu nih, Mister. oh ini udah selesai ya gitu. Kalau ini kan off, tiba-tiba berhenti. Apa nih gitu. Coba diedit lagi. Siap. Saya mau edit dulu ya. Oke, kan nanti Astar bisa langsung coba. Ini aku harus disable. Soalnya aku nggak mau ada yang lain. Iya, betul. Jadi biar asam. Jadi nanti kalau diremix sama orang, nanti ini dong jadi buyar heketan asam. Print. Yang pertama ditambahin kalimat penutupnya. Kalau udah dibilang off, nah dikasih apa yuk biar lebih enak. Jadi orang ngerti nih. Kalau tadi Mister Oh contohin iya, tuh, itu aku boleh pakai 2 if gak? boleh. Buah if-nya seperti apa? Coba nanti ambil Mister lihat nih. Misalnya kalau aku enter dulu yang atasnya itu, di sini itu sabar. Oke. If-nya itu di paling atas. If 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 ah, sabar. If lawan lawan ah, sama dengan habis itu itu nah off habis itu nah habis itu ini tanda petik dulu si enter. Nah di dalam if-nya aku butuh sesuatu. Apa? Di siapa? Terima kasih telah bermain Western Hmm, atau underscore underscores. on dah Oke. kita Mau tahu ditambah ya. itu maksud Asyam. Nah, Oke, coba. Bisa nggak? sabar kita cek dulu. Bentar. Kenapa tidak bisa? Kenapa tidak bisa? Masih bingung. Oke, Mister jelaskan. Kenapa kok ini nggak masuk ke dalam yang variabel of-nya yang udah Mas Asyam definisikan? Karena sebelum masuk ke dalam conditional if, Asyam sudah menentukan nih, while pahlawan tidak sama dengan off. Kalau dia off, ini semua tidak akan dieksekusi oleh program. Makanya di sini kosong. Sehingga sebenarnya untuk memuncul Nggak perlu if of diri tuh. iya Langsung aja betul. nih kita. Langsung aja. Nggak perlu pakai if lagi. Nah, yang salah Tapi yang mana? penempatannya di mana penempatannya? Bukan di atas ini print terima kasihnya, tapi di mana? Penempatannya aja nih yang kurang tepat. Penempatannya ada di mana seharusnya bukan di dalam while, tapi di Bawah. di bawah. Oke. Di bawahnya tapi di bagian mananya? Pakai spasi enggak? Pakai. Pakai. Berarti di dalam tubuh while dong. Enggak. Iya, betul, di luar.
Karena kalau dia udah bukan off, yang nomor 3-nya dihapus dulu Asyam. Baris Oh ketiga. iya. Oke, kelupaan deh. Nah, sekarang coba off. Nah, kan dapat. Jadi kalau while itu dia kalau dia sesuai dengan kriteria kita akan dilakukan, tapi kalau enggak dia akan dikeluarkan dari tubuh while. Jadi kita cukup mengetikkan atau mendefinisikan program yang kalau dia off apa sih outputnya. Good job. Oke. Udah Oke, selesai. sip, nice. Nah ini yang tadi kan kita coba dulu. Mister belum coba nih. Jelasin dari Mister. Sekarang Mister coba masukkan nama karakter. Peter Parker. Parker. Spider-Man. Oke, nice. Fiona. Shrek. Oke, sekarang off. Oh, kok belum? Oh, Mister belum refresh. Sorry. Mister refresh dulu. Masukkan Peter Parker. Oke. Jack Sparrow. Nice. Off. Nah, mantap. Good job Asyam. Terima kasih telah bermain game. Nah, gitu. Jadi orang tahu nih. Oke, good job. Mantap. Nah, sekarang mau dimodif lagi nggak Asyam? Pak, langsung ada 2 yang udah lihat. Kenapa? Mister udah ngeliat sama siapa lagi nih? Ini Mister ngeliat yang hasilnya punya Asyam. Yang satu lagi yang mana? Bukan, aku mau ngomong. Udah ada 2 yang ngeliat, yang udah ngeliat. Oh, yang ngeliat Asyam. Ngeliat progresnya. Wih, oh iya bener. Wah, ini teman-teman Asyam mungkin ya. Mantap Asyam, jos. Iya. Tinggal nanti coba dimodifikasi lagi Asyam. Bisa nggak nanti ketika kita sudah memilihkan nama-nama si artisnya kan, ini kan namanya ya Peter Parker. Kemudian siapa tadi? Karakter Peter Parker, terus si Fiona dan sebagainya. Lah nanti Asyam coba tanya, kamu suka film apa? Atau bisa nggak kamu rekomendasikan film selain film Shrek? Atau yang ada karakter si Jack Sparrow kan, Pirate of Caribbean kan ada Caribbean 1, 2, 3. Kalau Spider-Man ada Spider-Man 1, 2, 3. Nah, nanti dimunculin movie yang dikarakterin oleh Peter Parker adalah Spider-Man 1, Spider-Man 2, Spider-Man 3, Spider-Man Universe, Spider-Man apa gitu. Across the Multiverse. Iya, makanya kan banyak kan. Nanti ditambahin itu. Nanti buat ini aja, buat tugasnya Asyam untuk menyempurnakan si hackathonnya. Jadi terlihat nanti akan ada konstruksi bersarangnya di dalam situ. Setelah Asyam memilihkan si bagian ininya, nama filmnya Spider-Man gitu aja. Nah, nanti kalau dia mau tanya, bisa nggak saya diberikan rekomendasi yang lain? Nanti Asyam sebutkan ada Spider-Man 1, Spider-Man 2, Spider-Man 3, ada Spider-Man Universe Homecoming, Spider-Man Homecoming. Ada kan film itu? Spider-Man apa? Spider-Man Homecoming. Lupa ya, Mister. Coba Spider-Man Cross the Spider-Verse. Nah, iya. Spider-Verse juga ada. Jadi nanti Asyam searching nama-nama film yang dibintangin atau yang ada karakter Spider-Man-nya. Apa aja. Nanti Asyam memberikan rekomendasi. Oh, ada rekomendasi film lain nih selain Spider-Man doang. Ada Spider-Man tuh macem-macem loh.
1, 2, 3, 4, 4 nggak ada. Spider-Man Into the Spider-Verse, ada Spider-Man Homecoming, ada Spider-Man yang cannot return to the world dan sebagainya. Nah, itu nanti ditambahkan itu supaya Nanti aku mau nambahin satu jenis movie sama satu karakter lagi. oke, boleh. Jadi nanti ada konstruksi Loki bersarangnya di dalam. dari Coba di dari ini di Loki dari Dead End. Game apa ya, lupa Loki. yang apa? Game apa tuh? Dari lupa, bukan game, film gitu. Oh ya, Endgame. Endgame. Dari itu Avengers Endgame. Oh, yang Avenger. Nah, Yang banyak tuh karakternya tuh, ada Iron Man, ada Thor. Nah, itu mantep tuh, bisa buat pengembangan hackathonnya Asyam. Jadi nanti tebak gamenya apa, tebak karakternya bisa makin seru. Oke, nice. Good ini job masih mau Asyam. usahain ya. Aku mau coba upload file, tapi filenya ternyata kayak gitu. Oke, good. Kenapa? Ini file ini untuk kalau Asyam butuh file eksternal. Jadi upload file apa, gambar, misalnya kalau buat Scratch. Nah, nanti bisa tuh masukkan di situ biar nanti aset-aset Asam tersimpan di dalam algoritmik. Jadi nanti kalau Asyam mau buat Yang dog game ini yang bagus tuh. kalau kena ini bunyi ya. Skornya Asam ini, tapi Asam lagi lupa memilih sesuatu. Skornya harusnya lihat kalau baru mulai. Sebentar, itu kenapa skornya nggak berubah, Syam? Nah itu Asam lagi bingungin. Ini di Scratch. Oke. Kalau di Scratch skornya itu kalau pas dia mulai di reset jadi 0 dulu. Ini pakai variabel kan? Coba buka variabel skornya mana? Mana skornya? Nah, itu. Sebelum forever ada di bagian when bendera hijau klik, sebelum yang di forever loop itu Asam reset dulu variabel skornya. Jadi skornya itu set my variable to 0. Tuh. Tapi dibuat skor ya, diganti. Iya, jadi nanti ulang lagi dari 0. Kalau tadi ntar itu terus berlanjut terus nanti. Coba di save terus di run lagi. Nah, jadi kalau dia udah makan terus diulang lagi jadi 0 lagi, jadi nggak melanjutkan. Nah, gitu baru pas. Oke. Ini ada mau lihat tanda. Apa tuh? Bapak mau. Ini udah ada yang harus disable remix semua. Udah yang remix banyak. Yang mana? Coba. Minecraft speedrun 3 kali di portal, 3 kali di remix. Speedrun aku 3 kali di remix. Nah, yang paling banyak yang suka itu Gamery Dash Unremix. Udah 58 orang yang lihat. 58 orang tuh yang nonton. Seru tuh. Pasti seru tuh. Ini Asam mau nanya. Ini Asam nggak ngebuat project dengan nama Asam. Tapi kenapa? Kayak gini. Asam ini nggak buat. Oh, dihapus aja Asyam. Kalau itu kosong isinya, masuk ke description, diklik descriptionnya. Ini kan project kosong kan, tuh delete project. Delete project. Iya. Tapi Asam cek dulu ini berapa orang yang lihat. Oh, cuma 3. Iya. Kalau udah ada lagi aku nggak mau hapus. Kalau udah ada like-nya. Tuh, cepet banget udah 4 orang yang like. Iya. Gamenya. Bagus, seru soalnya Syam. Nanti kalau ditambah lagi, nanti tambah seru tuh. Makin banyak yang nonton. Asam nggak mau nambahin deh, nanti kayak di Scratch Asam kebanyakan filenya. Aku ngebuat filenya itu kayak grup musik gitu ada tuh. Oke, gimana ya, tapi lupa intinya.
Oke, nanti coba Lanjut. Asyam buat yang itu ya, dilanjutin nih apa hackathonnya atau buat yang game lain lagi boleh. Jadi nanti makin sempurna Asyam makin makin terbiasa dengan konstruksi bersarangnya, kemudian dengan while-nya, kemudian dengan if-nya dan sebagainya. Oke? Semua aku betul gitu. Oke deh, mantap Asyam. Oke, tadi hackathonnya udah. Oke, nanti tinggal disempurnakan lagi ya Asyam ya hackathonnya ya. Coba nanti dicoba semuanya. Kalau Asyam punya ide yang lain, misalnya selain selain film atau selain game itu, Asyam mau buat yang kayak di oh ya ini. Mister mau coba share screen. Mister ada ini nih, ada mau kasih masukan ke Asyam. Bisa nggak Asyam buat seperti ini? Nah, Mister share screen dulu ya. Ya mana? Ya. Tapi buat yang sederhana aja maksud Mister. Jadi Mister kemarin tadi lagi searching terkait dengan astagfirullahaladzim. Guys, halo Asyam, maaf keputus. Sebentar. Ini Mister tadi searching muncul seperti ini. Ini yang namanya bot Asyam. Nah, sekarang Mister mau share screen. Mister mau kasih tunjuk bot yang sebenarnya di dunia bisnis. Nah, jadi ada loh sebenarnya bot di dunia bisnis yang sudah besar banget botnya ini, udah bagus banget. Tapi nanti kita buat sederhana aja. Nah ini, pakai AI. Jadi botnya kayak gini Asyam. Nanti pertama masuk Asyam nanyain. Ini botnya mengenai rekomendasi jalan-jalan. Nah, jadi dia nanyain, kemana kamu pergi? Kemana kamu ingin pergi? Nanti si user ngetik misalnya nih Asyam, Jakarta. Ntar dipilih, udah di enter kan nanti di Pythonnya. Setelah itu Asyam pakai yang ini aja. Berapa lama mau pergi jalan-jalan? Misalnya Mister pilih 2. Kemudian Mister ditanya lagi, bulan apa kamu mau jalan-jalan misalnya. Aku emangnya itu waktu libur sekolah jadi Desember kan. Nah, 3 hari. Biasanya Asyam kalau jalan-jalan berapa hari? 2 hari apa 3 hari? 7 sampai 14 hari. Waduh, masa dihabisin semua jalan-jalan terus? Capek dong. Jalan-jalannya berapa hari? 2 hari apa 3? Misalnya di sekolah ASEAN 3 minggu 4 mingguan. Oh gitu. Oke, kita coba di sini simulasinya ya 3 hari aja dulu. Nah, kalau sudah 3 hari nanti di enter lagi. Next, nanti ditanya lagi. Dengan siapa kamu pergi tamasya atau jalan-jalan? Bisa nanti ada pilihannya. 1, sendiri. 2, dengan teman. 3, dengan keluarga. Kan bisa tuh, ada kan tadi yang ada di Python apa? Partner ini pasangan. Nah, pasangan belahan jiwa. Nah, ini yang partner ini nggak usah, yang 3 aja yang biasanya muncul. Kalau ini kan nggak semuanya muncul. Jadi yang semuanya ada munculnya. Ada teman, ada keluarga, ada sendiri biasanya. Nah, kalau udah nanti di enter. Nanti dia akan menanyakan bagaimana kamu ingin menghabiskan waktu di tempat jalan-jalannya. Misalnya apa? Kuliner nanti diketik. Atau apalagi? Wisata misalnya. Atau apalagi? Aku bakal nulis hidden gem, shopping mall, night market, street food. Nah, dan yang tanya art itu museum udah pasti Asyam harus lihat. Oke, nah kalau udah, nah nanti kalau udah Asyam buat nih semuanya, udah ditanya sama botnya, terus disubmit, di enter lagi sama si Python nanti di program Pythonnya. Nanti dia akan mencari, sebentar ini belum Mister Easy, kuliner misalnya. Habis itu disubmit, nanti dia akan memunculkan rekomendasi. Sebentar, ini kalau ini kan ada animasinya nih. Nah, animasinya Asyam masih belum belajar. Nanti kalau udah belajar aja baru dikasih animasi. Nanti nggak usah pakai animasi. Nah, nanti muncul gini. Perjalanan kamu ke Jakarta selama 3 hari. Nah, rekomendasinya ini. Jakarta adalah ini. Kemudian nanti tempat yang bisa dikunjungi ada
Sorry, sebelum tempat. Kamu bisa menginap di ini ada dua. Terus nanti Asam kasih lagi tempat yang bisa dikunjungi adalah Baitul Ihsan, Beautika Restoran. Kemudian di hari kedua tempat yang bisa dikunjungi adalah ini. Nah gitu sampai 3 hari aja. Jangan terlalu safari. Asal mengerti itu. Iya. Esther juga baru tahu ini tadi loh. Ini juga bisa buat Oh, buat ini apa rekomendasi Asyam kalau mau jalan-jalan kemanapun, nggak cuma di Jakarta. Misalnya Asyam mau jalan-jalan ke Bandung, ke mana lagi, ke Surabaya dan sebagainya gitu. Bisa ini. Nah, tapi nanti kita buatnya sederhana dulu, jangan pakai AI dulu. Nanti implementasi AI kalau sudah jalan semuanya, baru nanti kita implementasi AI di bagian course selanjutnya, course yang lain. Kalau ini masih Python start, masih kita belajar ke arah game, bot, kayak gitu-gitu dulu. Kalau udah selesai baru nanti kita bisa pakai third party yang namanya AI. Nah, gitu Asyam. Ntar Mister kasih linknya aja ya. Nanti kalau siapa tahu Asyam mau nyoba-nyoba buat, nanti Asyam bisa klik link ini. Pilih yang bagian ini ya, Asyam use AI. Nanti Asyam bisa coba-coba tuh buat bot. Nah, itu Asyam di bagian chatnya. Udah Mister kasih ini yang linknya. HP yang ini. Nanti di bookmark aja kalau Asyam mau coba ini, ya, coba-coba untuk bereksperimen buat Itu hackathonnya. dasar udah nggak nyata. Kayak kemarin lagi. Oh iya. Oke, sepertinya udah cukup siang. Asyam mungkin ada kegiatan yang lain bisa dilanjutkan. Istirahat dulu ya, jangan lupa istirahat, makan, minum, lemesin dulu Ketemu minggu depan. jarinya. Kenapa? Nggak apa-apa. Ketemu Oh, minggu depan. oke. Sampai jumpa minggu depan ya. Aku mau coba untuk Kenapa? yang aku nggak sabar untuk yang 2 sama 5 dan 6. Apa tuh 5 dan 6? Coba Mister cek. Yang programming berorientasi objek dan dasar development game by game. Oke, mantap. Tunggu dulu, kita bersabar dulu. Kita harus belajar fungsi dulu karena kalau kita mendevelop game, kalau kita nggak pakai fungsi Asyam, capek nanti tangan kita. Dan gamenya nggak akan terbaca dengan baik. Nah, jadi nanti kita belajar fungsi sama modul, kemudian modul animasi di bagian modul turtle. Nah, itu juga seru tuh. Bisa gambar-gambar kita, gambar otomatis. Gambar Oh ya, di lesson artist juga ada. ada? Pernah lihat Asyam? Ada. Hah? Pernah lihat yang contoh modul turtle? Ada. Pernah. Nah, iya. Seperti itu kira-kira nanti kita bisa gambar-gambar, buat animasi, buat warna dan sebagainya. Pakai modul turtle, mantap. Oke deh, kalau gitu Mister cukupkan dulu ya untuk pelajaran siang hari ini. Terima kasih Asam udah bergabung dengan Mister, belajar bersama, sharing bersama, hackathonnya udah mantap, tinggal disempurnakan lagi supaya nanti bisa Asam lebih terbiasa lagi ya dengan konstruksi bersarangnya, loop, if, input dan sebagainya. Oke, terima kasih Asam. Goodbye Asam. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum. Salam. Iya. Aku dulu. Oke.